Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alim Rofiki, program studi Teknik Informatika dengan NIM 16107035. Sebelumnya, terima kasih kepada para dosen penguji dan dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Budi Ari Pitama selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Silvester Dian Hadi Permana selaku dosen pembimbing kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Augmented Reality pada mata pelajaran sejarah menggunakan metode markerless tracking di SMKN 47 Jakarta. Latar belakang masalah. SMKN 47 Jakarta Selatan adalah salah satu sekolah yang berada di daerah Pejaten Barat, Jakarta Selatan, yang terkena zona merah dampak dari pandemi COVID-19. Maka dari itu, pihak Gubernur Jakarta Selatan mengharuskan seluruh guru-guru yang ada di sekolah SMK 47 Jakarta agar tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka atau menghindari kontak fisik untuk menjaga dari penyebaran virus COVID-19. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap guru sejarah, mendapatkan hasil bahwa 90% dari 36 siswa-siswi pada satu kelas mengalami kesulitan dalam memahami mata pelajaran sejarah jika hanya dari buku tulis maupun Microsoft PowerPoint, dan membutuhkan inovasi baru yang lebih interaktif dari buku tulis sekolah. Rumusan masalah yang ada. Bagaimana pengembangan aplikasi augmented reality yang baru menjadi media pembelajaran sejarah di masa pandemi dengan menggunakan metode markerless based tracking. Batasan masalah yang ada. Yang pertama ialah penggunaan augmented reality markerless dapat dipindai ketika berada pada lingkungan yang ingin dimunculkan oleh objek tiga dimensi. Yang kedua, terdapat bangunan atau gedung Balai Seni Rupa, Bank Indonesia Kota Jakarta, Museum Fathahillah, satu topeng Dewa Ganesha, dan satu candi Bajrasandi yang berada di Bali. Batasan yang ketiga atau yang terakhir ialah penggunaan aplikasi ini hanya dapat dilakukan pada saat di SMK 47. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat membantu para guru dan murid dalam tercapainya belajar mengajar pada mata pelajaran sejarah, yaitu sejarah yang ada pada masa lalu di Indonesia, khususnya kota Jakarta, yang ditampilkan dalam model tiga dimensi. SMK 47 di masa pandemi dengan memanfaatkan augmented reality menggunakan metode markerless based tracking. Manfaat penelitian. Manfaat yang pertama ialah membantu SMKN 47 dalam menggunakan teknologi augmented reality sebagai media pembelajaran dan visualisasi yang baru. Manfaat yang kedua atau terakhir ialah membantu dan mempermudah guru dan murid dalam belajar sejarah yang lebih interaktif, sehingga tidak harus berkunjung ke museum maupun tempat-tempat bersejarah lainnya. Metode penelitian. Yang pertama ialah pengumpulan data, yang kedua gyroscope markerless tracking, ketiga implementasi pada mata pelajaran sejarah, yang terakhir ialah pengujian. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan hasil wawancara yang sudah ada, dan hasil data yang telah diambil dari web COVID-19 yang terpercaya pada daerah sekitar SMK 47. Pertanyaan yang terdapat pada tabel di samping adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah membutuhkan inovasi atau alat baru selain dari media Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint dalam proses pembelajaran? Yang kedua, apakah saat proses pembelajaran para guru dan siswa mengalami kesulitan dalam hal belajar mengajar? Pengumpulan data yang kedua. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan hasil wawancara yang sudah ada. Bisa dilihat di gambar di sebelah kiri, itu ialah data dari web terpercaya COVID-19 yang berada di daerah sekitaran SMKN 47. Gyroscope markerless tracking. Gyroscope merupakan sebuah alat untuk mengukur orientasi berdasarkan prinsip kerja suatu sudut momentum. Gyroscope banyak digunakan untuk mengukur kecepatan, sudut, perputaran pada rotasi di sekitar sumbu X, Y, dan Z. Pada gyroscope terdapat 5 tahapan atau alur yang digunakan, yaitu planar scene, feature map, accelerometer, dan gyroscope, kamera post estimation, dan yang terakhir adalah AR rendering. Planar scene. Tahap planar scene adalah tahap yang akan membuat konstruksi tiga dimensi dengan cara mapping scene pada bidang datar, seperti permukaan lantai yang tidak bergelombang secara langsung pada smartphone. Feature map. Pada tahap ini, sistem akan melakukan pengecekan untuk menginisialisasikan titik sumbu pada suatu objek di permukaan lantai dengan bantuan dari interaksi si pengguna.
akselerometer, dan gyroskop. Pada tahap ini dilakukan untuk mengukur percepatan pada gerakan linear dan rotasi sudut. Keduanya akan terus melakukan pengukuran apabila terjadi perubahan gerakan dan sudut. Kamera post estimation. Pada tahap ini dilakukan estimasi pada kamera dari titik awal kamera aplikasi digunakan sampai dengan estimasi posisi kamera yang sudah ditentukan untuk menampilkan objek 3 dimensi. Yang terakhir ialah AR rendering. Pada tahap ini, seluruh proses yang sudah terjadi pada tahap-tahap sebelumnya yang sudah dilakukan untuk menampilkan objek 3 dimensi serta informasi-informasi yang ada di dalamnya. Ilustrasi implementasi gyroskop. Bisa dilihat dari gambar di sebelah kiri, itu ialah hanya menampilkan satu buah objek 3 dimensi, yang seharusnya dapat menampilkan 5 objek 3 dimensi yang berada pada di permukaan lantai atau datar. Pengujian. Pengujian ini dilakukan pada smartphone berbasis Android dengan menentukan titik tinggi, jarak, dan intensitas pencahayaan yang sesuai agar dapat menampilkan objek 3 dimensi yang bagus. Sekian dari presentasi proposal skripsi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.